Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kenikmatan, kesehatan, waktu dan kelapangan. Mudah-mudahan dari syukur kita ini semakin ditambahkan lagi nikmatnya untuk kita, semakin diberikan lagi keberkahannya untuk kita, semakin dilipat gandakannya lagi manfaat waktu, kesempatan, dan diberikan keberkahan dari apa-apa yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau dengan kenikmatan, kekhusyuan, dengan situasi khidmah dalam batin kita. Semoga kualitas itu tercatat indah, tercatat baik dan harum untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak pantas kita mendapatkan syafaatul uzma dan kita juga diangkat sebagai umatnya kelak di yaumul akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan malam ini yaitu tentang qaul dari nukilan kitab Tanbihul Ghafilin berkaitan dengan bab keutamaan majlis ilmu. Dikatakan di sana thalathatu naumati yamkutuha Allah taala. Ada 3 macam tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. An-naumu fil majlis dzikr, wan naumu ba'da subuh wa qabla al-isya, wan naumu fi salatil maktubah. Tidur di majlis zikir yang pertama. Tidur di majlis ilmu maksudnya, atau di majlis pengajian. Tidur yang kedua adalah tidur setelah salat subuh dan sebelum salat isya. Dan yang ketiga adalah tidur saat menunaikan salat fardu. Yang pertama di sini, tidur di majelis zikir dan di majelis ilmu itu adalah gimana kita bisa mendapatkan manfaat majelis kalau kitanya lagi akalnya hilang. Catatan amalnya nggak ketulis. Ya, orang kalau lagi tidur hilang nggak akalnya? Hilang. Emang tahu diledekin temennya di sebelah? Nggak tahu dia. Dikerjain, dipeperin apaan tuh bajunya misalnya. Kotoran. Disangkutin karet. Nggak sadar dia. Kenapa? Akalnya hilang. Ketika akal itu hilang, apa yang terjadi? Catatan amalnya juga hilang, kagak ketulis. Maka disering diingetin, tolong serius, ya, melek-melekin dah, gitu. Jangan ngeremehin. Biasanya orang kalau datang ngantuk tidur di majelis ngeremehin, ya, ngentengin. Ah, biasa inilah tiap minggu. Sering majelis yang paling agung dan yang paling mulia pahalanya gede itu besok. Waktu kita menghadiri sholat Jumat berjamaah, atau di saat kita mendengarkan khutbah Jumat. Nah, itu kan majelis itu. Majelis ilmu itu yang dikasih sama Allah kewajiban. Kalau sekarang kan nggak wajib. Kalau sekarang sunnah. Sekarang ini anjuran, mustahab. Satu majelis yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dihadiri oleh para malaikat. Gitu. Makanya jangan ngeremehin, ya, kecuali ya maaf lah kalau emang payah banget, ngantuk banget dari pagi dia kagak tidur, kerja maksain diri untuk hadir. Nah ini pahalanya dapat. Kenapa? Karena dia memaksakan dirinya untuk hadir. Ketika amalnya catatan amalnya tidak tertulis, niat awalnya tertulis. Tapi orang yang niatnya masih tarsok, masih Senin Kemis, goyang-goyangan, udah datang ke majelis, tidur. Kayaknya enak nih di majelis, di belakang ngojok nih, nyender tidur.
Gitu. Nah ini hilang dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci maksudnya. Kenapa sih sampai dibenci? Karena ngeremehin. Orang kalau ngeremehin gimana sih sifatnya? Kita punya teman lagi ngomong serius, guru lagi ngomong serius ngeremehin. Kira-kira gimana rasanya? Ya, ada rasa yang tidak bisa diterjemahkan. Mungkin nggak sakit, tapi ngerasa nggak di apa istilahnya nggak dihormatin. Apa yang dia bilangin, udah biasa tinggal tidur aja. Kita lagi cerita, lagi ngomong serius-serius nih kita nih, teman kita nggak dengerin, dia tidur ngorok lah. Gue pikir lu denger, padahal kita udah sampai nangis cerita. Kenapa? Diremehin, nggak enak rasanya gitu. Di sini Allah nggak seneng, Allah nggak suka. Kira-kira kalau udah Allah nggak suka gimana? Mau dijalanin apa diterusin? Apa mau diudahin? Diudahin, dipaksa untuk kita hindari kemurkaan Allah atau ketidaksukaannya Allah. Kenapa? Karena di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Yang sering kita ulang tuh. Kalau ada barang siapa yang menempuh jalan menuju mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya perjalanan menuju surga. Ketika itu lagi dikasih fasilitas, kagak diambil, kagak dipakai, diremehin. Yang ngasih kira-kira gimana? Allah udah ngasih tahu, Allah udah ngasih tempat, kitanya ogah-ogahan, kitanya ngeremehin kayak yang punya waktu. Kita nggak punya waktu. Itu. Ini salah satu yang tidak disukai Allah. Ya, tidur yang nggak disukai Allah itu di majelis zikir, majelis ilmu. Tidur di majelis ilmu itu ya bagaikan kita meremehkan taman-taman di dalam surga. Karena turunnya rahmat Allah, ketenangan yang didapat dari Allah terjadi itu di majelis zikir, di majelis ilmu, di majelis Jum'ah. Itu keberkahan turun untuk diri kita. Tapi kalau kita dinasehatin kok cuek juga, berarti emang kualitas iman kita yang kurang bagus. Terakhir, Allah yang nggak pengen kita baik. Terakhir Allah yang nggak mau. Udah biarin dia begitu. Jahil terus sampai mati nggak apa-apa. Biar kagak ada tempat di sisiku besok. Serem kalau udah diancam sama pemilik jiwa. Besok kita bakal kembali semua sama Allah. Tahu-tahu digituin sama pemiliknya. Kita mau orang tua aja kagak dianggap anak, kagak enak banget. Lu ngapain pulang? Emang punya rumah lu? Nggak enak banget rasanya digituin. Kita yang baru sama bapak kita, yang istilah kata masih bisa numpang di rumah saudara, masih bisa numpang di tetangga, digituin sama orang tua kagak enak. Lah kalau digituin sama pemilik alam, pemilik jiwa, mau minggir kemana? Mau minggir kemana? Mau nginep kemana? Punya Tuhan kedua? Kagak. Allahu Ahad. Ini kita mau ngeremehin gimana coba? Kalau udah Allah yang murka, Allah yang nolak, Allah yang enggan. Aduh, ya serem dah. Maka di sini majelis ini menandakan bahwa Allah itu lagi sayang sama kita. Diingatin ini untuk dalam rangka sayangnya Allah kepada kita. Dan orang yang tidur di majelis ilmu itu akan kehilangan manfaatnya ilmu, ya, hilang keberkahannya nasihat, dan gak didapat lagi. Coba yang kita ceritain tadi diulang, mungkin bisa diulangnya di YouTube. Cuma situasinya beda, nggak kayak sekarang. Ya keberkahannya hilang. Nonton di rumah, ada di majelis kan beda. Yang di rumah nonton, misalnya ngelihat atau ulasan-ulasan atau baca sendiri, beda sama yang hadir. Beda. Karena para malaikat ikut mengaminkan, ikut mendoakan. Masya Allah. Dan yang kedua, tidur setelah subuh dan sebelum isya. Ya. Di sini diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, dalam doa beliau, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka. Jadi pagi didoain nama Nabi, ya, supaya keberkahan itu meluas, melebar, ya, memancar dari indahnya pagi. Itu didoain sama Nabi. Para ulama salaf banyak yang tidak menyukai tidur setelah subuh karena waktu itu adalah waktu pembagian rezeki dan keberkahan waktu, keberkahan kesempatan, keberkahan pertemuan. Ya. Harusnya ruang pagi itu intisyarul, berlepasnya atau bergeraknya, ya, intisyarun nas, intisyarun muamalah. Ya. Ini enggak, malah dibikin apa? Malah dibikin ketutup. Kalau aja seluruh dunia begitu, pagi sepi semua. Kagak ada gerakan. Di saat bunga memancarkan indahnya nggak ada yang lihat. Di saat apa embun pagi segar merekah juga di daunan kagak ada yang menyentuh. Hilang keberkahan waktu.
Tidur setelah subuh dapat menghalangi keberkahan rezeki, ya. Naumatul ghadati tamna'ur rizq. Ini adalah asar, bukannya hadis, tentang tidur sebelum Isya. Di sini dikatakan kana yakrahun naumu qabla al-Isya wal haditsu ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Jadi habis maghrib itu, ya, ngobrol aja misalnya, bukan diisi sama zikir. Karena waktu maghrib ke Isya kan nggak panjang. Di sini di dalam riwayat ini hadis, ya, Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan terlalu panjang berbincang-bincang setelah Isya. Bincang-bincangnya nggak ada manfaatnya, ya. Nobar, mabar, nonton, yang kagak ada manfaatnya, yang kagak ada unsur-unsur hikmahnya. Nah, itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau udah tahu kita kurang-kurangin lah. Kalau bisa buru-buru, ya, dianjurkan juga jangan terlalu malam kita tidur supaya ada bangun malamnya, supaya seger waktu kita memetik waktu-waktu mulia di sepertiga malam. Ya. Di sini hikmahnya adalah tidur setelah subuh dilarang karena menghilangkan keberkahan pagi, menyebabkan malas dan lesu. Pastilah kalau udah kehilangan subuh, kehilangan mentari, itu badan kayaknya beda gitu, lesu. Ada orang dijadiin hobi, ada orang emang nungguin waktu mentari dulu, mantesin lah kalau mau tidur, mantesin dulu kayak gitu. Ini belum matahari belum nongol udah tidur lagi, ya. Sampai kalau emang capek banget, ngantuk banget gitu, ya pantesin dulu lah, jam 8 kayak jam 9 kayak, ya kan masuknya setelah duha adalah qailu lah, ya, nanti bangun sebelum zuhur. Nah, itu beda lagi, badan fresh, segar lagi. Terus juga kehilangan waktu terbaik untuk zikir, membaca Quran dan bekerja. Tuh. Dan tidur sebelum Isya dikhawatirkan menyebabkan tertinggalnya sholat Isya. Kita nanggung banget dikit lagi, mau Isya dia tidur, hilang ntar, tiduran bablas. Dan juga mengacaukan pola ibadah di tengah malam, kacau jadinya. Ya. Terus yang paling sering banget terjadi, dilalaikan atau terlalaikannya dari kewajiban. Malaman kan, ketiduran, ya, sampai bablas subuh lagi. Isya belum bangun, belum sholat, males sudah. Apalagi bangun-bangun bukannya sholat malah, ada si Anu yang ngajakin nonton ya, nonton apa? Piala Dunia, bola, nonton bola. Kita sampai lupa sama sholat. Nauzubillah min zalik. Dan yang ketiga adalah tidur saat melaksanakan sholat fardu. Kita pas lagi sholat, lagi menghadap Allah, bukannya melek, bukannya baca, malah tidur. Nah, ini tidur yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum." Jadi jangan pas lagi masuk. Rasulullah mengatakan apabila salah seorang dari kalian mengantuk ketika sholat, hendaklah ia tidur terlebih dahulu sampai hilang kantuknya. Ingat nih, Nabi ngingetin, Rasul ngasih tahu, kalau kita pas lagi sholat ngantuk banget, udahin aja, jangan diterusin. Terus kalau waktunya mepet, ya siram muka lo sama air. Udah waktu mepet tidur, masih di sholat tidur gimana? Nggak boleh. Ya. Bahayanya kenapa? Lagi tidur lagi sholat kita tidur, bahayanya karena bisa jadi ketika ia hendak beristighfar, tapi justru malah mengucapkan sesuatu yang salah terhadap dirinya. Ya Allah, ampunin si Anu, nggak usah diampunin ya, nggak usah diampunin. Sampai begitu, kayak orang ngigo, ngomong kan kayak orang mabok gitu, ya. Karena memang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian itu mendekati sholat sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Karena sholat ini kan penghadapan kita sama Allah. Sampai kita lupa, sampai kita nggak sadar apa yang kita ucapin, tahu-tahu malaikat nyatat semua, dikabul semua itu. Nah, ini dikhawatirkan ketika rahmat Allah turun dalam keadaan kita sujud menghadapnya, ya, semua ucapan kita dikabulkan tanpa terkecuali, ya. Nah, ini bahayanya. Sedangkan kita dalam keadaan mabok atau dalam keadaan kantuk yang parah. Terus gimana Zat kalau emang ngantuk banget? Ya kan tadi disuruh tidur dulu, waktunya emang panjang. Jadi ada beberapa tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengambil isyarat bahwa segala sesuatu yang menghilangkan kesadaran
pemahaman dalam sholat, termasuk kantuk yang sangat berat, bertentangan dengan kesempurnaan ibadah. Ibadah jadi nggak sempurna, jadi bertentangan banget, ngeremehin juga, ya. Ketiga jenis tersebut, ya, sangat dicela, dan bukan semata-mata karena tidurnya, bukan karena tidurnya, ya. Kalau aja kepaksa lagi-lagi ya, ngantuk banget, diserang sama, payah dah habis minum obat misalnya. Ini beda, ya. Yang dikatakan oleh ulama di sini adalah tidur dalam situasi yang meremehkan, ngentengin. Ngeremehin gimana yang tadi kita sebutkan, itu yang sangat dimurkai. Jadi murka Allah ada pada posisi amaliyahnya kita. Kalau darurat jangan ngomong, Ustaz saya ngantuk banget, ya kan darurat babi aja boleh ente makan. Ya. Kalau darurat jangan diomongin, Ustaz saya ngantuk, habis minum obat nih, ya jangan dibilang gitu mah. Cakep kalau darurat mah, ya, niat ente udah bagus aja udah, ya. Malah orang yang menyangka, yang mencerca, yang mencela bisa jadi berbalik, ya. Orang biasanya dia melek, pas lagi hari ini doang, rupanya dia habis sakit gigi, minum obat pereda nyeri, habis gitu ngantuknya luar biasa, pengen banget majelis, ya, karena kangen sama situasi ibadah, tapi diserang ngantuk, pahalanya sempurna itu sama orang yang begitu. Ini enggak, ngeremehin. Dari awalnya aja udah jelek. Awalnya dia datang udah ngeremehin, awalnya dia duduk ngeremehin, awalnya dinasehatin dia ngeremehin, itu udah jelek semua, itu Allah udah gak senang semuanya. Gitu maksudnya. Tidur lagi, ya paling-paling apalagi. Itu yang dikatakan ulama adalah, ya, melalaikannya itu karena sifat meremehkan. Ya, begitu juga tidur setelah subuh dan sebelum isya. Lagi-lagi kalau aja darurat jangan dibilang. Ini rumusnya adalah kedaruratan. Kalau rumusnya kedaruratan ya selesai, jangan ditanyain. Ya, ada orang punya penyakit misalnya, saya kayaknya udah kena penyakit dah. Ya, kita melek-melekin kagak bisa, itu kayak orang mabok saya. Gitu kan. Nggak bisa kalau ditidurin. Kenapa emang? Dari pagi saya udah kerja, pulang-pulang begini bebenah bla 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 bla. Tapi pas udah sholat maghrib, itu udahannya kalau nggak tidur sebentar itu kayaknya, aduh susah banget. Ini udah jadi apa ya? Urat nadinya udah tersetting begitu. Kan ini beda juga. Jadi jangan disamain sama orang-orang umum. Ya. Nah, kita selagi masih bisa ngontrol, selagi masih bisa mengendalikan, kendaliin. Di tengah pengendalian kita akan ilmu, pahalanya gede. Siapa sih yang nggak pengen dimurkai Allah? Kan nggak pengen kan? Berjuang kita agar kita takut dari murkanya Allah, dari apa-apa yang nggak disenengin Allah. Allah jauh lebih senang sama kita. Ada perjuangan. Gitu. Allah senang sama orang-orang berjuang. Misalnya sholat nih ya, ada orang pengen khusyuk kan? Kita kan paling susah tuh khusyuk. Ya kan? Khusyuk gampang nggak? Susah, jangan bilang gampang. Aduh, kagak yakin nanti kita pada khusyuk. Tapi waktu kita lagi menjalankan sholat, ya, lalu pikiran kita ngambang lagi, balik aja sama Allah. Pura-pura khusyuk aja. Pura-pura kita itu khusyuk sama Allah. Allah tahu kita ini hambanya yang lemah. Jadi di tengah kepura-puraan, di tengah paksaan itu apa? Dinilai baik oleh Allah. Ya, orang tua gitu kan, sama anak biasanya gimana? Pura-pura sopan, pura-pura pengen ini, pura-pura. Kenapa emang? Pengen ngambil hati orang tuanya. Jangan pikir orang tua nggak tahu. Orang tua mah paham. Ini anak lagi pura-pura nih sama gue nih, lagi ada maunya. Kan gitu. Pengen minta beliin HP, pengen minta beliin sepeda. Aku pura-pura baik. Tahu. Tapi kan orang tua tuh seneng. Bukan yang punya anak nggak dididik, habis gitu songong, nggak sopan. Ya, minta-minta aja, Pak, beliin apa motor? Beliin apa sepeda? Gitu. Mungkin dikasih juga karena ngasihnya bukan karena sayang, bukan. Pegel diminta mulu. Yang ada dilempar itu. Ambil nih motor. Kuncinya dilempar di muka dia. Kenapa? Karena nggak senang. Tapi kalau ada kita memaksakan diri untuk berpura-pura kepada Allah, Allah lebih paham. Apalagi kita khusyuk beneran. Apalagi kita sudah mempelajari apa sih kiat-kiat kita untuk khusyuk. Pelajari makna-makna ayat-ayat yang kita baca. Pelajarin. Buka terjemahan. Fatihah apa sih? Takbir bagaimana sih? Kalau mau pembahasan khusus nanti kita ada babnya. Bagaimana kiat-kiat kita supaya khusyuk dalam mengerjakan sholat. Ya, supaya kualitas khusyuk kita dapat. Tapi untuk sementara mudah aja gitu. Kalau kita ingin khusyuk
kembalikan rasa takut kita kepada Allah, karena semua adalah penghadapan itu untuk diri kita. Ya, Allah nggak perlu sholat kita sebetulnya. Ya bukan ini emang nggak perlu, kita yang perlu kan? Kita yang butuh. Kira-kira kalau satu alam, satu dunia nggak ada yang sholat, Allah hilang kemuliaannya? Agak hilang nggak? Jadi kita yang butuh. Jangan pikir, ini Allah butuh kali sama sholat kita. Enggak, buat lulu juga gitu. Ya buat kita. Kita yang perlu rahmatnya, karena begitu kasih sayangnya besar ketika diberikan kewajiban oleh Allah, karena kewajiban itulah yang menyelamatkan kita kelak di yaumul hisab. Ya, mudah-mudahan pembahasan ada manfaatnya dan bisa menjadikan kita jauh lebih baik lagi. Jangan juga meremehkan satu kegiatan walaupun hanya sekedar kantuk dan tidur.